Bu Sofi ada dengar begitu. itu nggak? J Smith debat dengan Pak J. siapa Smith. dengan siapa namanya dengan J Smith dengan David Wood, Ali David apa? Wood. Bukan Ali apa? Sabir Ali. Sabir Ali. Iya. Kenapa? Wah itu berarti gue lagi ngeliat gitu ya. Video lama itu. Berarti itu sebenarnya ya. Iya. Enggak, jangan yang lama. Jangan yang lama. Dia ada yang 10 bulan lalu. Oh ya? Jadi perdebatan yang kedua ya kalau nggak salah ya. Sabir Ali ketemu Pimpin nyerah dia. Bukan level gue katanya. Gue kalah level. Ya itu jadi kalau gue lihat-lihat ya, itu semuanya itu tulisan dari itu loh, dari apa namanya, dari kerajaan Al-Basiyah loh. Itu kemungkinan semuanya itu ditulisnya itu ya masa-masanya Al-Basiyah. Semua biografi Muhammad Ibn Ishaq itu yang suruh nulis itu adalah Khalifah Abbasiyah pada waktu itu, dia dibayar untuk nulis biografi Muhammad. Nah kalau kita baca Ibn Hisham punya sirat itu memang mirip-mirip. Jadi pengikutnya 12 kayak Yesus. Terus ada mujizatnya menggandakan kurma. Jadi kalau Yesus kan menggandakan 5 roti 2 ikan. Nah di sirat itu Muhammad menggandakan buah kurma. Gitu. Makanya ini sirat nggak bisa dipercaya. Soalnya jadi gue tuh sedang membayangkan tuh kejadian dulu tuh. Jadi ketika ceritanya katanya kemudian, kan kalau di Islam kan ikutin sunnah kan, Muhammad mati 3 hari ditaruh membusuk dia, nggak bangkit mau seperti Yesus. Kenapa sih musim sekarang musim mati sehari tuh langsung dikubur gitu? Kenapa nggak 3 hari? Siapa tuh bangkit seperti Yesus? Karena itu emang ada sunnahnya, harus segera dimakamkan. Nah Muhammad 3 hari kok nggak bangkit-bangkit. Muhammad 3 hari kan karena suaranya borduran ini halus banget. Karena menyangka kan Umar bilang dia akan bangkit gitu loh. Muhammad ini akan bangkit. Tapi nggak taunya nggak bangkit, udahlah kubur. Tuh. Terus ada pendapat juga yang mengatakan bahwa itu perselisihan untuk pengangkatan kafilah yang selanjutnya. Kalau kecil, Duran. Kecil ya. Itu kemungkinan semuanya ya. Yang akan dengan Nabi Muhammad ya. Oh, iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada peninggalan di luar Islam yang mengkonfirmasi siapa itu Muhammad pada waktu abad ke-6 berarti 6. Kan dia. 6-7 itu nggak ada. Ya, jadi peninggalan maupun arkeologi. Jadi kita bertanya-tanya nih 200 tahun kemudian ketika cerita ini muncul dari mana? Karena kalau kita lihat kemarin kita bicara Dan Gibson punya arah masjid itu 200 tahun pertama mengarahnya ke Petra, bukan ke Mekah. Jadi kiblat masjid-masjid itu semua ke arah mendekati Yerusalem, ke arah Petra semua mengarahnya. Jadi harusnya Indonesia selama 1000 tahun lebih salah kiblat. Iya, salah kiblat. 1000 tahun salah kiblat Indonesia. Tahu nggak ke arah mana? Ke arah Somalia. Iya, Afrika. Aduh. Enggak, kan seharusnya yang jadi pertanyaan itu di Mekah itu, selama di Mekah itu mengarah ke Syam. Kiblatnya mengarah ke Syam. Terus ketika hijrah ke Madinah 16 bulan kemudian baru diarahkan ke Mekah. Nah jadi kan sebenarnya nggak sinkron. Kalau dikatakan Mekah itu adalah peninggalan Ibrahim, kenapa Muhammad meninggalkan Mekah, kiblat Mekah, dia mengarahkan ke Madinah? Soalnya bukan Madinah, Syam. Soalnya di Syam itu ternyata lama tuh periodenya tuh. Berapa tahun tuh? 10 tahun lebih, 10 tahun, 12 tahun lah ya. Itu sih seharusnya yang jadi. Nah itu kisahnya dari mana tuh, Duren? Itu kenapa? Kisah itu dari mana? Kisah itu siapa yang? Itu memang ada, emang seperti itu. Bukan, maksudnya yang nulis siapa? Dari siapa tuh? Yang nulis pertama itu siapa? Maksudnya yang nulis? Tetap kan? Ya mungkin Ibnu Hisham atau dari hadis. Bukan. Kalau kiblat itu bukan, sebentar ya. Lihat ya, Ibnu Ishaq di
diperintahkan oleh raja oleh Khilafah Abbasiyah untuk menulis silsilah dari bukan silsilah, cerita dari Adam sampai kepada Muhammad. Kemudian tapi tulisannya nggak ada kan, digabung oleh Ibnu Hisham. Lalu penulisan tentang hadis semuanya itu juga orang-orang dari Baghdad semua. Lalu cerita yang di daerah Arabnya itu hadisnya itu ada 600.000. Artinya ada cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita yang simpang siur. Lalu dibuat jadi cuma 6.000. Kemudian tentang kayak Al-Quran yang dari siapa? Dari Utsman segala semuanya itu nggak ada buktinya itu sesuatu yang memang ada, dan cerita-cerita itu benar-benar ada. Karena manuskrip yang ketemu itu nggak boleh diselidikin, dan kalau yang bisa diselidikin itu banyak penghapusan, pencoretan, penambahan, dan beda dengan yang tahun 1924. Manuskrip Quran sampai tahun 2015 baru bisa kita sentuh. Jadi selama ini mereka kita tidak bisa tahu dari mana Quran ini berasal. Jadi mereka yang mungkin Sanaa dari itu kan? hafalan. Bukan cuma Sanaa, top copy Samarkand itu baru bisa dibuka oleh para ahli dan dicocokkan dengan Al-Quran sekarang itu kira-kira baru diselidiki tahun 2015, terus tahun 2018 itu mulai dikeluarkan buku dari Dr. Tayyar Atikulak, profesor, di mana dia menyelidiki yang di top copy, yang di Turki, di Samarkand. Nah baru tuh dibuka tuh, kecuali yang di Birmingham dan sebagainya, karena itu kan di bawah kekuasaan Inggris ya. Kalau di bawah kekuasaan Inggris mereka bisa akses. Ya cuma 2 lembar doang, dan ternyata setelah dicocok-cocokin nggak ada yang manuskrip Utsman itu nggak ada. Jadi mereka itu memang murni hafalan, dan kita nggak tahu tuh hafalan tuh bener apa enggak. Karena ternyata dari hadis-hadis aku udah mau susun itu banyak sekali yang hilang. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang hilang yang nggak ada di dalam Quran. Jadi mitos terjaga sama dan sebagainya itu mitos doang. Jadi kalau kita lihat dari manuskrip, Alkitab kita itu kelebihan 10%. Jadi Alkitab kita itu kelebihan 10% dari autografnya. Jadi ada tambahan-tambahan ayat, ada catatan-catatan kakinya. Tapi kalau Quran itu malah kehilangan 70% dari total manuskrip aslinya. Itu hasil penelitian kita. Dan manuskrip yang ada itu ada perubahan, ada penghapusan, penelitian ada kita. perubahan. Iya. Ibu udah nyampe Mekah Ya, belum, Bu? betul. Itu penelitian Bukan, Profesor kita- Dr. Tayyar Atikulak ya, Tristan. Ya, dan sudah dibukukan. Jadi kalau kamu mau, kamu tinggal beli bukunya. Kamu bisa akses bukunya. Wah, gue pengen beli juga tuh bukunya tuh. Jadi kalau aku Kalau- ngomong, nggak asal jeplak ya. Yang dokter-dokter yang bikin itu siapa tuh namanya, kayak Elizabeth Puin, Sadege. Kalau yang perubahan Bau manuskrip Hadam. Sanaa, kalau Sanaa itu yang sudah get in touch di manuskripnya adalah ini siapa namanya, Daniel Brubaker. Jadi nanti kamu bisa tinggal beli aja bukunya Daniel Brubaker. Bagaimana Quran itu berubah dan tidak sama. Ya ada PDF-nya Daniel Brubaker. Daniel Brubaker itu bicara mengenai ada perubahan, penambahan, penghapusan di dalam manuskrip Quran. Tapi terutama yang Sanaa, yang manuskrip Sanaa ini ada layer atas dan layer bawahnya. Nah. Quranik manuskrip belum kayaknya. Coba nanti aku ngomong sama Pak Jimmy Jeffrey. Coba kita bahas. Daniel Brubaker itu kalau nggak salah yang dia teliti hanya Sanaa. Coba ya aku lihat. Let me see. 10 manuskrip. 10 manuskrip yang dia bilang ada perubahan disengaja. Iya. Ada Early 6 changes in the changes. Tambalan. Yang Daniel Brubaker. dihapus, ditimpa, salin ulang itu yang Sanaa, nggak salah tuh. Itu paling Kita ada PDF-nya kok. Corrections in the early Ada ya? Quran manuscripts ya. Nanti aku akan bikin videonya dari Nama manuskrip- Daniel Brubaker. Minta dong linknya. Bu, nama manuskripnya Arabe. Atau kan ntar Arabe 286. Nama manuskripnya Arabe 286. Itu itu Petropolitanus itu. Itu yang di Prancis ya. Ya.
Ya, jadi yang dia teliti aku belum baca ini. Belum sampai ke sini. Aku baru sampai bagaimana Quran dikanonisasi. Padahal Goldian suka banget itu dengan yang di Birmingham. Bimbingan cuma 2 lembar kok. Quran Itu surah pun- 19-20 doang. Itu pun 18, 20, 21. Ini loh, kertasnya jauh sebelum adanya anak Sang Baginda. Uji Kertas karbon. sih. Tapi kalau dari uji karbon itu memang nggak bisa dipastikan sih, karena uji karbon itu kan dia hanya dating Kulitnya. back cuman perkamennya, cuman velumnya aja yang dia dating back. Tapi kalau kita bicara tintanya nggak bisa diuji karbon. Kita harus melihat gaya penulisannya, hurufnya, kemudian kata-katanya. Nah itu baru bisa dia menentukan namanya paleografi. Jadi mereka akan bentukan ini kira-kira dari abad berapa, dari tulisan tangan itu. Kan misalnya kan kalau kayak Indonesia, kalau dia pakai ejaan misalnya menjatakan, terus Sowe Harto. Nah, kan kita bisa tahu nih kira-kira tahun berapa kan gitu kan. Sebelum EYD apa sudah EYD itu kita bisa tahu kira-kira. Dari tulisannya misalnya bahasa Sanskerta, dari prasasti itu kita bisa ngerti. Oh, ini tulisannya kira-kira abad kesekian. Tulisan itu bisa mulai berubahnya kapan itu kita baru bisa dicek paleografinya. Tapi kalau carbon dating itu dia hanya velumnya atau perkamennya aja. Ya, Markus Kalau Injil tadi yang itu, bawa ke Galilea itu di mana, Bu ya? Markus 1, 13 ayat 14. Lalu datanglah Yesus ke Galilea mengabarkan Injil Allah, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, Petrus, Paulus, bukan. Itu di mana dia? Nah, memang Injil itu apa? Apa Injil itu yang di kitab surat Maya? Berarti kitab Paulus itu bukan Injil ya? Kitab Injil. Berarti itu, iya. Bukan. Dari pernyataan Injil Yesus itu apa Kristus, dulu? ayat 1 ayat 12, Bu. Jangan ngeles, Bu. Aku tanya, aku nggak pernah ngeles ya, Tristan. Jangan ngeles. Kita bicara Gue kitab nggak pernah suci. ngeles dari lu. Bicara kitab suci. Masuk di Mana, Bu? Injil Allahnya itu mana? Injil Allahnya. Mana? Ayo. Oke, Bu Sofi sini Apa Injil yang aku jawab dulu. katanya Yesus tuh waktu bayi. Jangan lupa bertahan. Waktu bayi Yesus dikasih Injil. Jangan lupa bertahan. Tristan, apa? Ayo coba. Tristan, hari gini masih aja percaya sama kita. Gini. bila Sayang deh IQ kamu yang pinter itu disia-siakan, Tristan. karena Ya, dia percaya Isa dikepitin Kami Injil ada syarat dikatanya waktu masih bayi. hafalannya. Jadi nggak usah. Bro, bukan Jadi Tristan. tunjukkan syarat hafalannya. Tristan, aku udah pernah jelaskan lo samamu, bro. Beda Injil dengan kitab Injil. Saya juga udah pernah jelaskan samamu Kristen dengan agama Kristen dengan beragama Kristen. Mungkin bro orangnya berpendidikan, Ya, jadi terima kasih. direnung. Injil itu Injil itu bukan kitab, tetapi kabar baik. Itulah Yesus sendiri yang hadir dengan segala ajaran dan karyanya. Itulah Injil. Kitab Injil itu tulisan murid-murid atau para rasul tentang Yesus, tentang karya. gimana? Itulah dia. Oke. Ya kami. Gimana kalau bukan kitab? Di kitabmu aja dikatakan nggak sempurna imanmu kalau nggak beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Itu dan Injil. ya, yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu 400 tahun pertama sama gereja mula-mula tidak pernah disebut kitab Injil, tapi disebutnya memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Jadi nggak ada yang namanya kitab Injil. Injil itu adalah kabar baik mengenai Mesias mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Jadi, Injil Berkali-kali Paulus ngomong dan Injil masih itu aja beda. nanya. Injil itu Roma 10 ayat 9 sampai 10, 1 Korintus 15. Kamu baca itu Injil. Nggak ada yang beda. 1 Korintus 15 tuh baca. Apakah buka dulu 1 Korintus 15. Apa Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau apa? Buka dulu 1 Korintus 15 apa itu Injil. Kodeknya Kodek, kamu aja kodek ditanya nggak ngerti. Oleh Yohanes Injil 4, itu 43, kamu 44. diselamatkan. Yesus Asal kamu mengetuk-ngetuk rumah berpegang. pintu di kota-kota di Yudea mengabarkan Injil Allah. Mana Injil? Iya. Iya itu yang sedang kita beritakan, yang diberitakan lagi oleh murid-muridnya. Yang dikepit Yesus waktu bayi. Mama, aku dikasih Injil Allah.
Ini lihat aku jadi nabinya Allah. Ini kitabnya Injil. Itu loh. Di Maryam, surat Maryam, Yesus dikepitin Injil waktu dia lahir. Nih ya, aku tunjukin ke kamu Tristan ya. Oke, Bu Kalau Sofi, ini ucapan aku kasih Yesus buktinya itu ya. berupa firman, Yohanes kenapa pasal beda-beda? 17 Di ayat Lukas, Matius, 8. Markus, Sebentar. Yohanes itu beda-beda ucapan Yesus. Oh, nggak beda-beda, Pak. Bukan beda-beda. Itu membicarakan 4 aspek dari Kristus. Nggak ada bedanya. Kayak saya nulis tentang Tristan, Bu Sofi nulis tentang Tristan, di sini kan bukan beda-beda, tapi penulisnya membicarakan Tristan dari aspek yang berbeda. Loh, bukan asumsi, faktanya itu udah ada dari awal gitu. Bisa dibuktikan secara sejarah, dikritik oleh para scholar-scholar yang bertentangan pun tidak membuktikan seperti yang kamu ngomong bahwa itu adalah asumsi atau sebagainya. Nih ya, Yohanes pasal 17 ayat 8 ya. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ya, kemudian di dalam pasal Matius pasal 28 ayat ke-20, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana dia telah menyampaikan, dia mengatakan bahwa ajarkanlah semua mereka, semua yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi itulah yang tertulis di dalam Injil. Yesus juga berkata bahwa Roh itu akan mengingatkan kamu dan mengajarkan kamu selanjutnya, dan itu ialah wahyu yang diterima oleh Paulus. Paulus mengatakan dia mendapatkan wahyu, lalu Paulus menguatkan, Petrus menguatkan bahwa tulisan daripada Paulus itu adalah grapo, kitab suci, scripture. Jadi, dan itu diajarkan dari awal. Ya ngapain itu Anda beriman kepada kitab, kan percaya cukup. Oh enggak, Pak. Kita tuh malah nggak beriman kepada kitab. Yang Bapak ngomong. Firman itu adalah Yesus sendiri yang hidup. Ngaco lu. Yang beriman kepada kitab kan elu. Ngapalin doang, ngerti artinya kagak. Itu elu namanya. Kebalik, Pak. Bapak ini terimanya kebalik. Sebentar, Pak Munir sudah makan belum? Pak Munir udah makan? Dulu. Makan dulu biar kuat. Sahabat Tristan, aku tadi ngomong sama Sofi bukan untuk ngomong dengan kamu. Kamu jangan kepanasan. Tapi kamu mulai kalau dengar kita ngomong gini, mulai kamu belajar tuh data-datanya. Kemudian nanti jawab kita, nggak apa-apa. Apakah kita yang salah? Oh salah, Pak. Dan Brubaker itu begini-begini. Jawab secara akademis. Nggak ada masalah, Pak. Santai aja. Kebenaran itu nggak kemana, Pak. Oleh siapapun, dihadapin dengan siapapun, itu bisa dijawab secara akademis. Benar adalah benar. Benar itu tidak bisa salah, Pak. Gitu. Kebenaran itu adalah sesuatu fakta, bukan sebuah kepercayaan. Kepercayaan itu harus berdasarkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sebuah fakta realita. Aku tidak bisa berkata-kata banyak sekarang, nanti aja. Ya, silakan. Bisa Satu-satu ya. saya nyerah. Boleh, silakan. Kalau nggak bisa jawab sekarang juga nanti kita bisa bukakan. Oke, silakan. Ijazah ini. Ya. Kecuali kami nggak hafal kitab kami, baru kalian bisa nendang kami lah. Kami bisa hafal. Ini syarat hafalan sampai ke Nabi. Kami nggak perlu tulisan-tulisan tuh nggak perlu kami, Pak. Nggak, serius, kami nggak perlu orang buta pun ngawur. Anak kecil Hafalan itu justru yang nggak penting. Bisa hafal. Nggak perlu pintar membaca Quran ini. Mendengarkannya saja bisa. Terus kalau semua menghafal, kenapa pada waktu itu Quran nggak bisa Iya, dikumpulkan? nggak perlu tulisan, nggak usah ada tulisan. Loh, kenapa Quran bisa kehilangan 70% ayatnya? Nggak, bisa dilawan nggak ini? Sama kalian. Loh, apa tuh? Sekarang aku tanya sama Saya kamu, kerja-kerja. pada waktu pengumpulan ayat, itu Quran kehilangan luar biasa sekali 70%. mereka, dia mengatakan 70% berkurang. Gila. Loh, aku bisa buktikan kok. Kamu punya datanya Buktikan nggak? apa Kok dari kamu cuma omongan bilang orang-orang yang nggak hafal-hafal? bertanggung jawab? Bisa saja kalau gitu saya munculkan ya apokrif ya Bu ya. Atau saya anggap aja Apokrif itu kita nggak pakai on. Hah? Loh, Apokrif itu itu kita nggak Atau Injil pakai 1928 gitu. on.
Ya, Gini sama loh, yang kita pakai itu dari Beda hadis-hadis lah, kitab sahihmu. beda, kitab ibu bapak itu kan Bu, bukan Bu berdasarkan sumber Sofi, hafalan. sebentar, Bu Jangan nangis Tristan, gitu Itu Pak dong. Tristan, kita tahu 70% hilang itu dari kitabmu Itu sendiri, lucu dari aja, Ibu ini. hadis-hadismu. Ya sudah, pokoknya kalau ada ini nanti kabari saya ya. Ya, Saya mau ya. Oke. Bro Duran, Loh, kok kamu pergi? Aku lagi buka laptop mau bentar. tunjukin Menyetir dulu, buktinya saya kok. menyetir. Kitab kamu banyak yang dimakan Kalau ada kayak kambing. gini, boleh lawan saya, Bu. Ya udah, aku tunjukin yang dimakan kambing ya. Bro Duran. Kalau cuman gosip-gosip dari orang nggak Bentar. bertanggung jawab, nggak usah lah. Bentar Bro Tristan. Firman Tuhan dimakan kambing. Ya, kenapa Pak Irfan? Firman Tuhan dimakan kambing. Bro Tristan masih ada kah? Oh, udah keluar dia. Itu bro. Biasa Bentar. dia katanya aku nyerah Kuat kalau menerima ditunjukin. Abis kita mau kenyataan. tunjukin buktinya dia lari. Ini Bro Duran. Kuat menerima Yang Kenapa? silsilah Nabi itu yang pro dan kontra itu loh. Mana ya itu? gini loh ya, kalau Ya silsilah itu. Iya, silsilah itu kan. Silsilah itu kan nggak sah itu. Gimana sih? Aku lagi mau buka laptop tunjukin buktinya dia lari. Males kan gue kalau begini. ini loh ya, Silsilah itu dari siapa? Sumbernya dari mana? Penelitiannya ada gak gitu? Ini Ya, itu Bro Duran ada datanya kemarin itu. Dan kali langsung Silsilah dari siapa? Pak Irfan? Dari Ismail atas ke bawah. Nggak jelas. Iya. Putus Pak. Iya, Kalau maksud dari aku bawah ke atas, dari Kalau- Muhammad ke atas, Muhammad bapaknya kan ini nikah sama Aminah 3 bulan meninggal 4 tahun lahir dia. Nggak jelas juga tuh Kalau- bapaknya. kalau memang itu dihafal, lalu yang Gimana sih namanya Tristan? Gue lagi mau buka data dia perkamen lari. itu mahal, maka tulisan itu pasti adalah sesuatu yang sifatnya hafalan yang sempurna. Lalu kenapa bisa beda? Lalu kenapa manuskripnya nggak boleh diperiksa oleh umum? Ya, Kan manuskripnya logikanya kenapa begitu. ditutup-tutupin? Ayo. Hah? Iya, kalau Karena gini ya, kalau ternyata hafalan itu memang salah, nggak sama. kalau iya, jadi gini, hafalan. Lalu waktu kita mau bikin tulisan, otomatis kan ya dicari orang yang paling hebat penghafalannya, yang paling ngerti, kemudian kan dituliskan. Lalu itu kan mahal tuh. Penulisan pada waktu itu kan bukannya satu hal yang barang murah. Lalu mereka udah menuliskannya pasti yang paling sempurna di antara yang dipilih dong, nggak sembarangan dong. Udah Nah, lalu dijelasin nanya kok beda? lagi. Loh bukan, ya kenapa coba Udah jelasin dijelasin coba. berkali-kali, Coba jelasin. Nanya orang udah Coba jelasin. masalah. Coba jelasinnya apa? Itu kan masalah dialek kan udah dijelasin. Gimana mau Pak Pak Munir Munir lucu. jelasin? Pak Enggak, Munir apa-apa, Pak. bertanya, nggak lucu, Pak Munir pandai bertanya lucu. dia. Sebentar, Nggak mau coba jelasin. aku belum pernah dengar kali. Mungkin penjelasan Pak Munir kali ini membuat kita semua akan terdiam. Aku bantu kamu kalau Anda kata bisa terdiam, aku yang lawan Sekuren. Aku belum bisa bicara sekarang, nanti aja. Oh, ya udah. Ya udah, kamu cari dulu ya. Aku Sebenarnya- perlu jawaban, nggak apa-apa. Nggak perlu Sebenarnya itu pikir bukan lagi pengen disalahin, nggak Pak. sebenarnya itu bukan masalah Benar itu dialek benar, sih. salah itu salah, santai aja. Itu masalahnya di surah 15 ayat 9. Sebenarnya masalahnya itu kan bukan di dialek atau apa, tetapi di surah 15 ayat 9 di mana ada janji bahwa dia yang menurunkan dan dia yang akan memelihara. Tetapi ternyata ada yang hilang ayat-ayat yang sangat krusial, ayat rajam nggak ada. Terus ayat menyusui tidak ada. Masalahnya kan cuma di situ. Sebenarnya bukan. Padahal yang Duran udah mau mualaf tuh gara-gara ayat menyusui. Nah. Gitu. Terus mengenai Lu silsilah pasti udah saya banyak kasih di mualaf chat. tuh. Udah saya kasih di chat ya, Perban, mengenai silsilah. Kalau dibilang silsilah ini ada satu sini yang bagus nih. Katanya kan Ismail itu adalah bapaknya orang Arab. Ternyata Ismail itu belajar bahasa Arab dan kawin sama orang Arab. Nggak masuk akal kan? Berarti kalau Ismail kawin sama orang Arab, berarti orang Arab sudah ada pada saat itu. Udah ada orang Oke. yang belajar bahasa Arab kok. Saya Berarti- kasih. Udah ada. Ini Sahih Bukhari ya. Saya jadi nggak bisa dibilang doi atau nggak bisa dibilang apapun. Saya kasih di chat ya. Al-Quran itu kan lewat suara ya, yang dihafal. Jadi walaupun kertasnya dimakan Al-Quran kambing, lewat dibawa. suara. Bapak, Nabi Bapak itu
Ya, Ya, itu suaranya dia kalau sendiri yang bahasa membenarkan sifat-sifatnya pakai ayat Quran. Kalau kan lewat tinggal klik suara, aja. kenapa ayat hilang tapi tidak bisa ditampilin lagi sekarang? Ayat rajam Yang mana? hilang Ayat itu menyusui mana? adalah manuskripnya. Mana ayat rajam di dalam Quran? Mana ayat Manuskripnya menyusui? katanya dihafal, otaknya yang hilang. Sabar Oh, iya. Ibu Sofianto, Iya. nanti kopinya enggak kita kirim loh. Nih, Pak Munir, yang di RC itu siapa sih Pak Munir? Kalau menurut Pak Munir? Nggak ada. Ayat rajab nggak ada, ayat Nggak ada di permen RC. nggak ada di mana kambing. Hah? Oh, berarti Nggak ada. yang Allah di atas RC itu nggak ada? Fiktif. Bukan di atas arsy. Karena Di sebelum mana? arsy itu diciptakan, Allah sudah ada. Iya, berarti yang di Sebelum atas arsy. RC ini siapa? Allah atau bukan? Nggak tahu, aku nggak pernah ke sana. Yang Oh, penting nggak Allah tahu. Oh, berarti berarti menurut Pak Munir nggak ada nih di atas RC kosong nih. RC kosong nih sekarang. Allah di mana dong? Cek aja Aduh. sendiri. Berarti bohong dong ya Quran sama Muhammad yang mengatakan Allah di atas RC. Bukan dia. Bohong ya Karena Muhammad ya? Allah itu sudah ada sebelum nama tempat itu ada. Jadi tidak. Iya, tapi katakan Muhammad bilang nih Muhammad, oh Allah itu di atas arsy. Gimana? Jadi bohong, Muhammad bohong dong. Iya, bukan artinya Allah itu di atas arsy. Allah di atasnya lagi, jauh. Cuma ini kan bisa juga. Berarti Muhammad bohong dong kalau dia bilang Allah di atas arsy. Bukan. Kan bisa jadi Allah itu berada jauh di atas arsy. Iya. Bukan di tempat. Jadi saya Digotong tanya oleh nih, malaikat. Nanti aja lah. Nanti aja. saya tanya yang di atas arsy itu siapa? Allah atau bukan? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Yang di atas arsy itu kata Muhammad bukan Allah. Itu adalah Jibril. Jadi Jibril lah yang mengontrol Muhammad selama ini. Betul, kasih ayatnya. Jibril nggak nempel ke sana. Itu masalahnya. Jibril ternyata setan putih. Oh, berarti Muhammad bohong dong. Ini Sahih Muslim loh. Dibilang Jibril itu di atas arsy. Saya udah kirim ya. Saya udah kirim itu di chat. Nabi Muhammad itu ke malaikat. Alam Itu malakut. Sahih Muslim berarti bohong dong. Jibril di atas arsy. Ya, kalau ada ya bohong. Berarti yang di atas arsy bukan Allah dong. Jibril dong ya. Nggak tahu bohong apa enggak. Kok nanya sama aku sih? Aku Nggak kan usah udah takut. bilang Allah nggak ada. Allah kan nggak. Aku kan udah bilang. Kenapa? Tapi di atasnya Allah tidak duduk di atas arsy, itu aja. Allah tidak. Oh, tapi katanya nih kata Quran setelah penciptaan. Kalian pacaran apa gimana sih bisik-bisik? Ini soalnya lagi berisik. Ada bosku. Ada bosku. Kenapa? Ya aja. Ini dia ini. Lalu saya melihat ke atas, ternyata dia, Jibril alaihi wasallam, duduk di atas arsy antara langit dan bumi. Lalu saya ketakutan darinya. Saya datang ke rumah Khadijah. Saya berkata, selimuti aku. Lalu menyebutkan hadis. Demikian. Jadi Jibril alaihissalam duduk di atas arsy. Oh, haleluya. Oke. Ini dia. Jibril duduk di atas. Nah, ini. Hadis nomor berapa? Hadis Musnad Ahmad nomor 13769. Iya ini. Iblis duduk di atas arsy. Kalau dibaca ini gini. Ternyata dia ini Rasul yang mengatakan Rasul Muhammad. Lalu saya melihat ke atas. Ternyata dia dalam kurung Jibril alaihi salam duduk di atas arsy
antara langit dan bumi. Lalu saya, Nabi, ketakutan darinya. Saya kemudian datang ke rumah Khadijah. Saya berkata, selimuti aku. Lalu menyebutkan hadis. Ada di chat, lihat aja di chat itu. Bro? Musnad Ahmad, hadis nomor 13.769, 13.769. Sungguh, Tuhanmu dalam kurung adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu, ini Arsy. Arsy adalah makhluk tertinggi berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Pengertian Arsy ini yang diyakini oleh para manhaj salaf berdasarkan Quran dan hadis Nabi Muhammad sesuai dengan ayat, yaitu ini dulu, nggak usah ini. Ya, Arsy yang bahasa Arab artinya kurang lebih throne, singgasana. Ya, jadi itu kan ada hadis tuh ya, Pak Sumarlin, yang menyatakan Ini yang bahwa menulis di Wikipedia ini juga yang harusnya ditulis itu arsnya Allah ya. Jadi ars ya. ada hadis tuh, ada hadis yang menyatakan bahwa Jibril dia duduk di atas ars. Ya. Manusia juga ada yang duduk di atas ars. Itu bukan arsy, Pak. Ya, ars, ain, ra, shin ya. Ya. Ars. Ya. Manusia juga ada yang duduk di atas ars. Gue juga duduk di atas ars sekarang. Arsnya manusia berbeda dengan arsnya sang pencipta ya. Ars yang diduduki Jibril Itu artinya berbeda. yang selama ini mewahyukan roh itu Jibril, tidak ada Itu Allah. maksudnya throne ya, gitu. Di atas singgasana, di atas throne. Jadi Kok manusia bisa ada punya malaikat throne. juga di atas singgasana tuh. Ya. Ya kalau memang dia duduk di situ ya nggak ada masalah. Loh. Lah, gimana masalahnya? Logikanya di mana lu, Pak? Kalau yang dimaksud arsnya Allah itu lain cerita gitu. Seperti Ya, itu. untuk Kalau kita arsnya misalnya arsnya Raja Demak misalnya, ya arsnya Raja Demak tentu lain bentuknya begini, begitu kan. Enggak, Sama dengan bagaimana kursinya kita Allah tahu berbeda dengan kursinya manusia. bagaimana kita tahu membedakan Karena mana ini arsnya Allah, mana arsnya Ini kan Jibril? kata benda yang umum, ya noun ya, kata benda. Ars itu hanya satu untuk Allah. Yang lain sebutnya kursi. Salah juga ya. Ngeles aja lupa Sumarlin. Aduh, takianya buset. Ingat Pak, udah di Baring dulu sholat kami. Pak, dan takia mulu. Enggak ya, apa namanya? Enggak ada guna kami berdusta ya. Dilarang di dalam agama berdusta. Makanya kami kalau ada hal-hal yang kami kurang ketahui ya tidak ketahui kami katakan tanyakan ahlinya. Bukannya dibolehkan, Pak, berdusta dalam 3 hal? Tidak boleh. Yang dalam 3 hal yang dimaksud di situ. Ya Allah ulama mengatakannya tentang dengan kadzib ya. Sebenarnya bukan kata kadzib ya. Harusnya itu mestinya memutar kata, bermain kata. Tapi ada ulama-ulama menyebutkannya dengan kata kadzib ya, tidak pula diberi keringanan kecuali dalam 3 hal itu gitu. Ya misalnya dicontohkan, sudah kami contohkan di sini. Seorang suami berbohong kepada istri nggak apa-apa. Dusta pada peperangan nggak apa-apa. Dusta yang Ya disebutkan dari grup kami bahwa poin pertama dan poin kedua kaitannya dengan 1 dalam peperangan, 2 tentang Islam. Itu apa namanya sepakat para ulama ya. Namun poin yang ketiga itu lemah pendalilannya yang di situ. Bapak kalau mau nikah siri itu tanpa izin istri dan berbohong juga nggak apa-apa, Pak, menurut hukum Islam? Enggak kami lakukan ya. Iya, kalau Bapak mau itu boleh kok, menurut hukum Islam nggak apa-apa. Apa namanya gini ya, perlu dipahami kaitannya tentang pengamalan syariat. Selain di atas landasi ilmu, dilandasi di atas dasar hikmah. Itu satu. Tidak setiap hal yang boleh lantas seboleh-bolehnya. Kita boleh makan nasi, kalau begitu makan 10 piring nasi, enggak begitu. Kita boleh beristri lebih dari 1, lantas kita bikin
akhirnya jadi huru-hara. Nggak boleh juga begitu. Pak Sumarlin, selamat malam. Selamat malam Pak Agung, bro. Ya Pak Agung. Gimana Pak? Tadi saya ngikutin ya tentang Bu Sofi Abdul yang memberikan penjelasan panjang lebar tadi, kira-kira setengah jam. Tapi pada akhirnya Pak Sumarlin seperti agak emosi tadi ya. Seperti agak emosi mengatakan Bu Sofi itu ngoceh gitu kan ya, dan sebagainya. Bilang bahwa Alkitab itu paling benar. Kalau boleh saya sarankan begini Pak Marlin. Pak Marlin. Tidak ya, mungkin sedikit begini Pak, mungkin Bapak salah paham ya. Kita menjelaskan punya kita, kemudian setelah menjelaskan punya kita menghukumi orang lain, itu yang kerepotannya di situ gitu. Apalagi hal yang didengar oleh seluruh masyarakat gitu. Ini yang kurang bagus. Salahnya gitu. ini Pak, kalau Bapak Kesimpulan itu kita, tentu sebentar kita, Pak Sumarlin, saya jelaskan karena ini didengarkan di YouTube banyak orang. Kalau Bapak tidak pernah mengklaim nabi-nabi yang ada di dalam Quran Bapak adalah nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab. Bapak tidak pernah mengklaim, ya, kemudian Bapak mengkonfrontasikan agama kami, Alkitab itu salah dan sudah dipalsukan. Saya nggak akan pernah ngutik-ngutik Islam, Pak. Ya, Bapak lihat di dalam apologet saya, pernahkah saya ngutik-ngutik agama Hindu, agama Buddha, agama Qinghai, agama Sai Baba? Tunggu dulu. Karena Islam lah yang pertama kali mengklaim kitab yang paling benar dan mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Saya buka habis-habisan. Ya, jadi selama Islam tidak pernah mengutik-utik, saya dulu heran Pak Sumarlin. Selama saya menjadi Kristen ya Pak ya, ya selama saya menjadi Kristen tidak pernah satupun di gereja saya dengar pendeta ya, baik itu pastor, baik itu romo bicara mengenai Quran dan Muhammad. Nggak pernah saya dengar. Kita buta Pak tentang Quran dan siapa itu Muhammad. Ya, tetapi kalau saya dengarkan toak-toak di masjid itu Pak. Ya, saya dengar pakai kuping saya sendiri, ini bukan kupingnya orang, kuping saya sendiri. Ya, mereka selalu menjelek-jelekkan Kristen, Pak. Kafir lah, menyembah 3 Tuhan lah, menuhankan manusia lah. Itu saya dengar pakai telinga saya, kuping saya sendiri. Saya lihat di YouTube, Pak. Ustadz Anda begitu getolnya menyerang kekristenan dan Alkitab. Di situ mata saya terbuka. Ya, di situ mata saya terbuka. Mengapa Kristen tidak speak up? Mengapa kita harus terus bertahan dan kita tidak membuka kebenaran? Kita akan buka, Pak. Bagaimana Alkitab itu yang katanya dipalsukan. Kita akan buka kanonisasi Alkitab dan kanonisasi Quran. Siapa yang palsu? Ya, jadi Anda jangan menganggap kami orang Kristen terus aja defend, Pak. Ya, jangan pernah menganggap. Ini tahun 2021, dunia internet sudah terbuka. Anda tidak bisa lagi berharap Quran ini buku yang gedebuk, diwahyukan, sama, tidak berubah, yang paling asli. Anda nggak bisa lagi bertakia seperti itu, Pak. Ini tahun 2021. Ya, di dunia internet kita sudah buka semuanya. Dan itu bukan dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Itu semua scholar, Pak. Mereka nulis bukunya. Ya, dan saya akan buka Anda habis-habisan. Ya, saya akan buka Quran dan Islam habis-habisan, Pak. Betul-betul, saya buka. Ya, selama ustadz Anda tidak diam dan masih terus mengulik-ngulik Alkitab dan kekristenan, kita akan lawan Pak dengan membuka hadis-hadis Anda. Ya, kita akan lawan dengan membuka hadis-hadis Anda. Ya, dari dulu kita terus diam teman-teman. Sekarang kita tidak boleh lagi tinggal diam. Ya, sudah saatnya gereja maju dan mengerti siapa itu Muhammad. Bagaimana kehidupannya, masa kecilnya, bagaimana dia mendapat wahyu. Ya, bagaimana Quran itu dikanonisasi, kita harus ngerti sampai detail. Ya, dan puji syukur, puji Tuhan, ustadz-ustadz kami Pak. Ya, di dalam jaringan kami ini semuanya mantan-mantan Islam, Pak. Jadi kami belajar bukan dari orang ecek-ecek. Ya, dari orang yang benar-benar mengerti Islam, Quran, dan hadis. Baik, terima kasih sekali. Terima kasih banyak, Bu Sofi. Ya, kaitannya tentang ini ya. Kalau kami pribadi ya, selalu ada anekdot ya, di Makassar aja. Jangan persoalan di laut dibawa ke darat. Kalau misalnya ada Ustadz A mengatakan begini, Ustadz A itu yang diserang. Seperti itu. Ya, bisa Ibu bikin video misalnya membantah Ustadz A gitu. Seperti itu. Dan kalau kami pribadi ya, kami katakan ya, baik di Zoom ini dan kami katakan lagi ya,
Tidak perlu kaum muslimin, bahkan tidak boleh sibuk mengurusi kitab orang. Itu pelajari kitab sendiri, itu pelajari hadis sendiri. Seperti itu. Ini yang selalu kami ulangi. Makanya kami di sini tuh tidak pernah di Matius ada begini-begini ya, nah begitu-begitu ya. Tuh, Pak Munir Begini-gini. dengerin. Kan seperti itu. Dan tujuannya kenapa? Seperti itu. Terima kasih Pak, syariah aku di antara. dengerin dari tadi Jangan bahasa pura-pura Al-Quran, bingung. menghina Al-Quran, aku nggak marah kok. Seperti itu. Nggak marah. Kalaupun yang kami ini kan tadi, kalau kaitannya dengan Bu Sofyatul, misalnya, oh karena begini, berarti salah semua, begini, begitu. It's no problem ya, tapi apa Itulah namanya? sebabnya saya heran ada orang yang berjihad mati ngebom gereja. Itu Saya kira salah dari juga mana ya. Dari mana mereka bisa mendapatkan ide ini? Itu salah juga orang-orang yang melakukan Orang kafir. Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kamu mengatakan orang lain kafir. Apalagi orang lain itu jahil, kata Yesus. Kok Iya, bisa? itu Aku tuh salah. heran gitu loh. Aku heran, katanya menyembah Tuhan yang sama, kok ajaran dan buahnya beda. Ya, Dari mana itu? kami Ya, bisa pahami pada waktu mungkin aku ini. kecil, aku tidak melihat itu. Tetapi ketika gerakan-gerakan khilafah ini ya makin dibawa untuk menggantikan Pancasila kita harus terus melawan dan tidak boleh berhenti. Ini gerakan yang sangat berbahaya. Dan kalau ini ditegakkan, ya syariah Islam ini akan merusak seluruh struktur bangsa kita. Jadi tidak boleh gerakan ini didiamkan, teman-teman. Ya, ini baik. harus dilawan gerakannya radikal ini. Ya. Jadi Islam-Islam yang moderat, yang seperti Pak Sumarlin, yang nggak ngerti apa-apa, abangan kayak Pak Munir, gitu tuh, itu jumlahnya memang banyak sekali. Tetapi kalau kita lihat gerakan-gerakan radikal sekarang ini, itu makin merajalela. Dan ini yang harus tentang Indonesia sekarang, bukanlah Indonesia yang dulu lagi. Ya, bukanlah Indonesia Islam moderat seperti dulu. Dulu zaman saya kecil, Pak, Islam itu moderat, Pak. Kita makan opor bersama, kita lebaran bersama. Sekarang ini berbeda. Dan itu saya melihat akarnya dari mana. Ternyata memang ajaran Islamnya seperti itu. Aslinya baru keluar sekarang ini. Ya, ada Ya, pihak-pihak itu ya. Benar, ada pihak-pihak yang menyatakan diri ustadz. Manusia mengangkatnya sebagai ustadz mungkin karena pengaruh media ini. Dan memang kami tidak menutupi, kami pribadi mengakui ya, bahkan kami tahu beberapa orang yang pemahamannya seperti itu. Kami tahu. Makanya kayak di Makassar tempat kami diwanti-wanti jangan belajar ke sana. Nanti kamu ujung-ujungnya ngebom. Kami tahu, bahkan kami pernah berhadapan sendiri ya. Penyiar yang sering mengisi di radio dulu di Makassar subuh ya. Tak usah kami sebut namanya, tapi mungkin kalau orang Makassar tahu. Berhadapan langsung muka dengan muka ketika dia mengatakan Amrozi itu syahid. Langsung kami bantah di situ di depan jamaah sholat asar. Hal-hal seperti itu memang paham Khawarij, Kharijiyah. Makanya kami selalu katakan ya, di antara ciri-ciri Kharijiyah itu orang yang terjangkit sedikit banyaknya ada terjangkit Kharijiyah saat dia mulai pemerintah begini, pemerintah begitu. Ini harus khilafah segala macam ya. Makanya kami katakan ya, sebagaimana dikatakan pemerintah juga, sebagaimana kami katakan ya, paham-paham seperti Hizbut Tahrir nggak boleh ada di Indonesia, Ikhwanul Muslimin nggak boleh ada di Indonesia, Jamaah Islamiyah tidak boleh ada di Indonesia. Ya. Kita sudah melihat ya, karena kita sudah melihat ya, jangankan kaum bangsa saudara kita sebangsa yang Nasrani, ya, sesama Muslim saja dihajar ya. Ya. Nenek kami, kakek kami, salah satu korbannya. Gitu. Bukan salah satu, salah dua ya. Karena kami punya kakek dari pihak pihak ayah langsung, ada juga saudaranya kayak katakan kakek, kayak kakek lah gitu kan. Itu dibuang ke sumur ya, karena dikatakan orang bukan Islam lah, apalah. Itu kita sudah lihat di dalam sejarah Indonesia sendiri. Ada namanya LDI, DII, TII gitu-gitu. Ini yang harus kita buang ya. Karena memang ternyata bukan bagian dari Islam. Mengatasnamakan Islam, dan sayangnya ini karena kita kaum muslimin banyak yang jauh dari agama karena mungkin melihat ketokohan, keapaan, siapapun tokoh mau bersorban bagaimanapun, profesor, doktor, tamatan apapun. Ya, kalau menyelisihi jalannya para pendahulu agama ini, membuat bergampangan orang menumpahkan darah manusia.
bergampangan membuat keributan di dalam berbangsa dan bernegara, itu bukan jalannya Islam. Rasulullah sudah mengingatkan yang akan menyesatkan kaum muslimin itu bukan dari sana sini, bukan, tapi dari orang-orang yang bilisanina dengan bahasa kita gitu, orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Jadi ini kaum muslimin juga harus ini supaya apa, saudara-saudara kita yang non muslim juga, mudah-mudahan ada yang mendengar ini seperti itu. Timbul hal-hal seperti yang mungkin dilakukan Ibu Syafiatul, merasa harus menyuarakan ya gitu, karena kaum muslimin sendiri jauh dari agamanya. Seperti itu harusnya menunjukkan ya, sebagaimana Rasulullah menunjukkan yang terindahnya. Ranah-ranah kaitannya dengan ini dan itu yang sifatnya kepentingan manusia banyak. Jangan kaum muslimin mengambil sendiri tindakan, tidak boleh, tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bulan Ramadan ada orang buka toko warung makannya digerebek, tidak ada begitu di dalam Islam. Yang warung makan buka saja. Ada orang yang tidak berpuasa, ada kaum saudara kita sebangsa yang tidak berpuasa, silahkan makan. Ada ibu hamil yang tidak berpuasa, silahkan makan. Ada orang yang sakit yang tidak berpuasa, gimana kalau tutup semua? Yang tidak sempat masak di rumah mau cari makanan. Ini kita kaum muslimin ya kadang berlebihan. Ya, jadi ini ya untuk kaum muslimin. Semoga kaum muslimin ada yang mendengar ini, jangan dikatakan ini bahwa Sumarlin ini begini dan begitu, menyalah-nyalahkan. Lebih baik kita introspeksi ke dalam saja. Kita introspeksi ke dalam internal kita, agama kita. Wah, banyak belajar lagi. Saja kayak Pak Sumarlin aman Indonesia ini. Ya, dan kami katakan ini bukan dalam rangka istilahnya juga good cop, bad cop, ya tidak. Inilah yang kami yakini dan ini yang akan kami bawa menghadap pencipta kami. Bagus sih Pak kalau semua orang kayak Pak Sumarlin tuh ya. Mungkin yang wajib ya. Nggak banyak. Wajib kaum muslimin gitu ya ini wajib kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, berakhlak dengan semulia-mulia akhlak. Meninggalkan sekedar berkeributan di media sosial, ini salah itu salah, sementara nggak melihat diri sendiri gitu. Pak Sumarlin, interupsi Pak Sumarlin. Ya, silakan. Jadi kan contoh ataupun uswatun hasanah ya. Itu kan orang Islam itu kan Nabi kan, benar kan? Nabi Muhammad kan? Iya, dikatakan gini, Rasulullah rahmatan lil alamin, tapi kalau kita berkeributan melulu, di mana rahmatnya gitu. Tapi ada pertanyaan ada pertanyaan nih. Oke, jadi kita menuduh saudara kita. Sebelum saya tanya, saya minta maaf ya. Mau menjelasin lagi ya. Saya bertanya ya. Tapi sebelum bertanya saya minta maaf ya. Jadi kalau Bapak tadi bilang contoh atau role model kepada Muslim itu seharusnya Nabi Muhammad. Tapi kan kalau yang apa yang saya baca ya, dia pernah membantai ya orang-orang di Khaybar ya. Khaybar itu tempat orang Yahudi ya. Tempatnya kedudukannya sejauh 150 km. Kalau nggak salah lah sekitar itu. Baik. Jadi dari kami tangkap poinnya. Ya dari Madinah ke Khaybar itu dibantainya orangnya. Kemudian kalau nggak salah ya, Safiyah binti Huyai itu kan salah seorang istri baginda kan. Oke. Yeah. Tapi Safiyah sebelum itu Safiyah itu suaminya kematian. Bapaknya juga kematian itu karena. Baik, paham kami. Baik, sudah kami tangkap poinnya. Kami tangkap poinnya. Ya, mencontoh Rasulullah yang dimaksud adalah mencontoh Rasulullah sesuai dengan kapasitasnya kita. Jadi, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana dia menjadi masyarakat. Rasulullah mencontohkan bagaimana dia menjadi pemimpin. Rasulullah mencontohkan dia menjadi tetangga, jadi sahabat, jadi teman, bahkan menjadi lawan. Bagaimana kalau dia menjadi lawan orang? Nah, ada ranah-ranahnya yang menjadi ranah kita, ada yang ranah bukan. Gitu. Rasulullah menjadi kepala negara, apakah kemudian kita mencontoh dia sebagai saya ini seorang rakyat, mencontoh dia sebagai kepala negara, saya akan mengambil keputusan ini? Enggak. Yang menjadi pemerintah mencontoh dia di dalam kepemerintahan, yang menjadi warga negara mencontoh beliau sebagai warga negara, yang menjadi punya tetangga mencontoh beliau dalam sebagai kapasitas beliau ketika punya tetangga, yang lebih seperti itu. Adapun kaitannya dengan ketatanegaraan tentu bagiannya pemerintah. Dan kembali lagi ya, semua kaitannya tentang amalan syariat itu diamalkan dengan hikmah. Makanya kata ulama, ada ditanya ulama, bagaimana kalau saya mengetahui suatu sunnah kemudian saya jalankan di suatu tempat ya.
yang belum Interupsi lagi, mengerti Pak. sunnah. Pak, interupsi lagi, Gimana? Pak. Jadi, oke, ketika apa ya, sahabat-sahabat Nabi ya, bersama dengan Nabi itu membantai orang Yahudi di Khaybar itu, adakah itu juga perkara yang kita perlu contohi atau gimana? Bukan kita ya, orang Islam perlu contohi atau gimana? Ya kembali ranah di kenegaraan ya. Jadi misalnya waktu kan itu hadisnya kan jelas, kisahnya itu jelas ya, bahwa orang Khaybar berkhianat waktu itu ya, di perang. Pak, oke. Orang Khaybar itu berkhianat gimana ya? Kedudukannya jauh dari Madinah. Nanti ada pembahasan tersendiri kaitannya dengan itu, bisa Bapak cari-cari di internet atau apa, tanya-tanya ya. Oke, kalau Dan sudah ada Bapak, oke bentar ya. Kalau diskusi yang saya pernah buat dengan orang Muslim, oke, mereka bilang, oh mereka orang-orang Khaybar itu melanggar ingkar perjanjian, kan gitu kan. Tapi oke, kalau saya baca ya, Piagam Madinah itu terdapat ya suku-suku Yahudi, tapi tidak terdapat nama suku Huraiza. Terus nama Bani Nadir, oke, Bani Huraiza, Bani Nadir. Itu Bani yang dibantai loh di Khaybar sana itu. Jadi kalau mengatakan mereka ingkar perjanjian ya, bisa itu kalau tidak kaitannya juga. dengan itu. Ya, gini Pak, kaitannya dengan Kan itu. nama mereka tidak tercatat di situ. Ya, kaitannya dengan itu, detail-detailnya belum bisa kami jelaskan sekarang, bisa nanti kami carikan kalau memang ingin membahas itu. Ya. Ya, seperti itu. Poinnya yang ingin kami sampaikan di sini kepada diri kami dan segenap kaum muslimin ya. Amalan apapun di dalam agama ini diamalkan dengan hikmah. Kami contoh lah tadi misalnya makan nasi halal, tapi apa kita makan nasi 10 piring, 20 piring, tidak begitu. Ya. Ranah-ranahnya pemerintah, misalnya pemerintah kita berperang dengan siapa gitu. Yang menjatuhkan hukuman ranahnya pemerintah. Mau di penjara kah, ditembak kah, itu ranahnya pemerintah. Bukan, kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat, tapi kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Nah, untuk masyarakat, untuk yang ranahnya sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang warga, tampilkanlah Islam seindah-indahnya gitu. Ya, seluruhnya gitu. Mulai dari masyarakat sampai ke atas gitu. Kaitannya tentang hukum-hukum apa segala macam yang ada di dalam agama, rujuklah kepada para ulama ahlinya gitu. Ya kami katakan ya, ulama yang dimaksud adalah para pemikul sanad. Ya. Bukan karena keseringan nongol di TV, banyak followersnya, lantas itu ulama, karena sekolah setahun, 2, 5 tahun. Pak, bisa saya interupsi lagi ya? Pak, bisa saya interupsi lagi nggak? Oke. Kemudian satu lagi ya, saya minta maaf dulu ya. Kalau nggak salah itu ada kan perjanjian Hudaibiyah 10 tahun, tapi kurang lebih 2 tahun perjanjian itu ditabrak. Kemudian minta maaf ya, minta maaf ya. Ada pemimpin yang mengikuti itu. Siapa namanya? Kalau nggak salah Yasir Arafat ya. Ketika dibuat perjanjian itu, saya lupa nama perjanjian itu. Perjanjian apa itu? Perjanjian apa yang mengikat keamanan itu? Apa yang perjanjian Hudaibiyah yang mana? Perjanjian Hudaibiyah, tapi dicontohi oleh Yasir Arafat itu. Kami nggak tahu ya kalau kasih tanya dengan Yasir Arafat, itu internal negaranya masing-masing. Jadi apa ya perjanjian yang mengikat keamanan antara orang Palestina dan orang Israel itu ada yang tahun 90-an itu. Accord. Apa accord tadi? Accord itu ya perjanjian. Ya ada namanya apa accord, ada Dublin Accord, apa accord, saya lupa lah. Tapi intinya itu yang seolah-olah dipakai oleh Yasir Arafat. Ketika ditanya, Hudaibiyah, ingat Hudaibiyah. Makanya tapi musuh-musuh mereka kan pada gak tahu apa artinya Hudaibiyah itu ya. Jadi kan ada kisahnya. Jadi kalau Muslim ya menjadikan Nabi itu sebagai role model, sebenarnya pada saya nggak masalah. Cuma ada certain partnya, kepribadiannya itu yang saya tidak tahu lah. Kalau saya pribadi susah saya mau mencontohi pribadi seperti itu. Baik, yang kami maksud dengan hikmah, yang mencontohi dengan hikmah sesuai situasi dan kondisi tempat kita berada. Di zaman beliau ya, zaman orang berperang ya, 2 pilihan. Apakah Anda akan tinggal tunggu diserang nantinya gitu. Ya, bahkan kita tahu kan di awal-awal Islam bagaimana ya. Ada yang ditusuk mulai dari kemaluannya sampai meninggal, sampai ke atas. Ya Bilal bin Rabah bagaimana? Yasir bin Ammar bagaimana?
Banyak ya hal seperti itu. Jadi mencontohi sesuai dengan hikmah. Makanya dikatakan kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Dikatakan kata ma'ruf di situ, ma'ruf, urf ya, urf artinya mendorong orang untuk selalu berada pada urf. Urf itu ada kebiasaan yang baik pada satu society. Nah, seperti itu. Kalau kebiasaan yang baik kepada satu society itu yang kita dorong gitu. Oke, Itu yang aku mau kita tanya terakhir nih sebelum sampaikan. kita mau live Bukan secara langsung. lantas ini. Pak Sumarlin, Anda mengatakan Ya. mencontohi Muhammad. Benarkah 3 khalifah pertama dibunuh oleh orang Muslim? 3 khalifah pertama dibunuh oleh orang Muslim. Siapa yang ibu maksud? Ya kalau yang dibunuh apa namanya? Abu Bakar gak? Abu Bakar tidak. Kalau Umar dibunuh oleh Ali dan Utsman ya. Umar dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam ya. Bukan siapa ya? Abu Lu'lu ya kalau nggak salah. Utsman dan Ali. Abu Bakar siapa sih pembunuh Abu Bakar? Kami lupa ini. Coba kami cari-cari dulu. Mengapa orang Muslim membunuh khalifahnya sendiri, Pak? Ini berbeda sekali dengan sejarah kekristenan. Di dalam Kristen tidak ada namanya pengikut Rasul Yohanes membunuh Paulus. Kemudian itulah yang pengikut Paulus membunuh Rasul Petrus. Ya, baik sekali pertanyaan Ibu ini Ibu Sofiatul ya. Ya, dibunuh ya oleh orang-orang yang berpahaman Khawarij. Ya, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang yang berpahaman Khawarij, menganggap Ali bin Abi Thalib kafir. Utsman bin Affan juga dibunuh oleh orang-orang yang terpengaruh oleh ucapan Ibnu Sabah. Ya, jadi apa namanya manusia ya. Manusia itu tidak semua manusia itu sama niatnya, sama baiknya, sama yang berbeda-beda manusia. Seperti itu. Dan ini hikmah kita ditunjukkan di dalam sejarah. Semua hal ini yang terjadi di dalam sejarah, baik yang tertulis segala macam, itu kita sebagai manusia yang menerima kabar-kabar itu harus pandai-pandai, bijak ya, menjadi esensi ajaran kita itu apa sih? Esensinya menyembah pencipta yang satu, berbuat baik, segala macam itu yang harus ditampilkan. Sabar. Interupsi lagi Pak. Jadi mengapa ya ada pertelingkahan antara Aisyah dan Ali? Satu itu kan istilah cousin dengan kepada, perang Jamal ya, kepada Nabi. Macam, ya. Satu lagi itu istri kepada itu Nabi. Silakan ya, kepada ininya nanti silakan ada bisa ditanyakan kepada lebih ahli ya. Bisa nanti kita cari-carikan. Cuma kalau untuk yang teknis ini kami sangat ini sekali ya, sangat kekurangan sekali ingatan dan hafalan kaitannya dengan itu. Kalau kami harus mencari-cari agak kerepotan karena kami bekerja ya. Jadi malam juga itu sudah lelah. Kami menyampaikan apa yang teringat saja gitu. Kalau saya nggak salah sih Pak ya, itu karena Fatimah waktu meminta warisan itu tidak dikasih oleh Abu Bakar Pak. Abu Bakar bilang bahwa Muhammad itu tidak ada peninggalan buat Fatimah. Sedangkan di Quran sendiri dikatakan itu ada warisan buat anak perempuan. Itu akhirnya itu berlanjut sampai akhirnya terjadilah perang Jamal itu ya. Ini sudah ada pembahasan di kalangan para ulama kaitannya dikuburkan itu ya, kan Muhammad Jamal menitip pesan Fatimah dikuburkan dekat dia. Iya. Fatimah kan udah dipesan untuk dikubur bersama dia, tapi ternyata sama Abu Bakar khalifah itu tidak dikubur dekat situ Pak. Maka itu ada pemberontakan antara pengikut Ali dan pengikut Abu Bakar. Walaupun pada akhirnya berdamai. Kalau Utsman dibunuh itu karena pembakaran Quran Pak, mushaf Quran. Itu salah satu penyebabnya. Itu. Dan yang membunuh Utsman, setahu saya sih seperti itu kisahnya. Karena memang ada pergesekan kekhalifahan. Karena Ali menuntut khalifah seharusnya jatuh kepada dia. Karena kan Fatimah itu anaknya si Muhammad, Ali adalah menantu. Tetapi Abu Bakar dan Umar berkeras bahwa merekalah legasi daripada Muhammad gitu. Kalau yang kami pahami ya, kalau nggak salah ya, kaitannya adalah tentang perang.
setelah terbunuhnya Utsman. Kaitannya apa? Tentang masalah prioritas. Kemudian tentang apa namanya, kedudukan mereka memahami hadis dan ini dan itu. Adapun perselisihan di antara para sahabat, kaidahnya bahwa Ahlussunnah ya, berdiam diri akan hal itu. Karena berdiam diri tidak mengatakan si ini salah, si ini benar, itu ijtihad mereka masing-masing, akan mereka bawa kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Nah, kita memuliakan mereka. Seperti itu. Iya, menurut histori yang terekam atau tercatat sih seperti itu. Kalau saya baca ya. Karena kami tidak terlalu mendalami hal itu sekarang sama Sunni kayak salah satu poin pentingnya itu di surah An-Nisa kan dikatakan warisan untuk anak perempuan itu ada, tetapi Umar tidak memberikan kepada kepada Fatimah sakit hati lalu meninggal 6 bulan kemudian. Dari situ kan tidak ada apa ya? Ya istilahnya perang diam-diaman gitu, perang diam-diaman antara Fatimah dan juga Abu Bakar. Kaitannya kalau tentang warisan, masing-masing ada bagiannya. Anak perempuan ada bagian, anak laki-laki ada bagiannya. Anak perempuan setengah dari. Iya. Kami nggak tahu Abu kalau Bakar ada cerita seperti itu. Iya. Abu Bakar bilang bahwa Muhammad tidak menitipkan apa-apa. Harta dari Muhammad adalah bentuk sedekah, kata Abu Bakar seperti itu. Ya, kalau itu yang dipahami beliau, cuma kami tidak mendalami hal itu. Poinnya yang kalau kami ya itu tadi untuk kaum muslimin ya belajar bertauhid yang benar, ya kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian berbuat sebaik-baiknya, seindah-indahnya, dengan penuh kesabaran di atas hal itu, mengajak manusia pada hal menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada ibu bapak, berbuat baik kepada tetangga, ya muslim maupun non muslim. Seperti itu, tidak menyibukkan diri dengan ini salah, itu salah, gini gitu, pemerintah salah, Kristen salah, ini ada bagiannya masing-masing. Itu levelnya para ulama gitu. Seperti itu. Kalaupun ada misalnya beredar di media, kemudian ada kaum muslimin yang tahu cara menjawab, cara apa dijawab dengan sebaik-baik jawaban. Tidak perlu menggunakan kata-kata yang yang banyak kita kenal. Akhirnya terjadi ada yang menyebut kadrun, ada yang menyebut oten. Nah, tidak perlu kita menyebut dengan gelar-gelar yang buruk. Dilarang kita saling menyebut dengan gelar-gelar yang buruk. Seperti itu. Makanya kami di dalam ini selama berdiskusi nggak pernah kami mau menyebut-nyebut hal-hal seperti itu. Kalaupun sampai ada tersebut dari diri kami, maka kami bertobat kepada Allah. Tapi rasanya belum pernah. Rafizah ya Pak Ustaz. Bukti yang itu kan yang fitnahan Rafizah gitu kan. Itu kan sebagian mungkin yang difitnahkan oleh kaum Rafizah ya. Iya. Nah, jadi gini, kaitannya juga tapi tadi. Ya, bukti yang paling nyata antara mereka saling menjalin hubungan, saling bersatu gitu. Siapa saling antara bersatu para dengan sahabat siapa? itu kan ya antara para sahabat, antara Umar, buktinya kan Ya, kayaknya tentang perselisihan itu kami tidak mendalami, ya, kami tidak mendalami. Mungkin ada harusnya itu ya, makanya selalu kami katakan kami sesalkan, sangat kami sesalkan sekali jauhnya kami diri ini dari ilmu ya. Harusnya yang seharusnya jika kami memang orang-orang yang mencurahkan diri untuk ilmu, harusnya kami bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, membawakan kitabnya ini dinukil dari kitab ini misalnya. Harusnya kami bisa menyampaikan itu baik dari hafalan kami ataupun menunjukkan kitabnya gitu. Seperti itu. Ya, tapi ini tidak lebih ya dari kekurangan diri kami sendiri, kebodohan Sumarlin sendiri. Ya, saya tidak bisa mencela siapapun kecuali diri sendiri. Hanya saja apa yang teringat dari agama ini, ya,
Itu yang bisa kami sampaikan, bahwa memang agama ini, jadilah kita, setiap kaum muslimin, jadilah Sumarlin, jadilah Pak Munir, jadilah Pak Tristan, jadilah semuanya sebagai benar-benar rahmatan lil alamin. Ya. Para ulama terdahulu itu sebelum belajar hadis, belajar adab dulu, melihat gurunya dulu, bagaimana duduknya, bagaimana bicaranya, ya, belajar adab dulu. Gitu. Adapun misalnya ulama-ulama berbicara keras tentang ulama lainnya, itu memang ranahnya tidak setiap orang berbicara di luar ranahnya. Misalnya mengatakan si ini pendusta, si ini kaza, ranahnya tidak semua orang berbicara akan hal-hal seperti itu. Gitu. Jadi marilah kita, kalaupun kita merasa ada kesalahan ya, dari saudara kita penyampaiannya atau apa, kita ingin membantah videonya, ya dibantah dengan bahasa yang baik, beri judul yang baik. Tidak perlu memang benar ayat itu ya, dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan, bermujadalah, berdiskusilah dengan mereka dengan hal yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim. Tapi jangan kita begitu duduk lantas mengatakan dalam hati kita, si lawan bicara ini atau teman bicara kita ini adalah orang yang zalim karena ada videonya begini, ada videonya begitu. Mungkin karena kejahilannya, karena dia tidak tahu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita menganggap saudara kita jahil, jangan kita ikut-ikut menunjukkan saudara kita zalim, jangan kita ikut-ikut menunjukkan kezaliman. Tidak perlu membuat kezaliman. Ini kami ingatkan diri kami ini. Kami juga kadang sering terbawa ya, misalnya Bu Sofiatul ngomong gini gitu, kami akhirnya terbawa. Ini salah kami ini. Ya mohon maaf sekali lagi, itu bukan contoh yang baik dari diri kami. Itu bukan contoh yang baik dari diri kami. Ya, artinya Nabi itu, kan Abu Bakar pernah menjelaskan bahwa para Nabi itu tidak mewariskan harta. Kayak gitu. Nabi SAW itu kan tidak ada mewariskan harta, yang mewariskan adalah ilmu, mungkin ya Pak. Ya, kalau pembahasan tentang perang apa tadi kami kurang mendalami, tidak ada yang terhafal saat ini dari kami. Kami mungkin bisa cari dari internet, dari apa, tapi itu sama saja, kami istilahnya nyari-nyari Google, nyari apa. Meskipun kadang kami harus akui juga, kadang buka lagi untuk ingat-ingat pelajaran ini kayak yang pernah kami dengar dulu.